Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Masih Selamat pagi, sehat, Pak. keadaan sehat ya? Alhamdulillah Bapak sehat Pak Guru. Nah, kelihatannya ada yang belum sarapan ya. Iya inilah. Oke, untuk mengawalinya ya, mari kita bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita absen satu persatu yang namanya Mas Musa Kalim ada? Hadir. Ya. Kemudian Mbak Suswati, Ada, Pak. Mas Mansuridin, Hadir Pak. Siap. Mas Nasrul ada enggak Mas Nasrul? Izin ke belakang Pak. Izin. Terus satu lagi, siapa itu namanya? Lupa Siapa, saya. Pak? Yo, pas, Yang Pak. satunya lagi, saya sendiri ternyata ya. Bapaknya Pak di absen, Pak. Ini. Oke, mari kita bersama-sama pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang materi yang berjudul dengan sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Di mana dari ketiga sujud itu nanti akan kita lihat video yang akan tayang sebentar lagi. Oleh karenanya dimohon sabar ya untuk menunggu tayangan video yang akan kita share tadi. Siap Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Coba lihat ke video selanjutnya. Oke. Bu Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam PAI masa kini, kali ini akan kita bahas bersama-sama mengenai tentang tema kita, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelum kita melangkah jauh, kita harus ketahui dulu apa arti sujud. Definisi sujud adalah penempatan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, ujung kaki pada kondisi serentak di lantai dengan tujuan karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Adapun jenis-jenis sujud itu ada 3, yaitu yang pertama sujud syukur. Sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh kenikmatan atau terhindar dari bahaya. Yang kedua yaitu sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Dan yang ketiga sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat sajdah yang dibaca oleh orang lain. Baik, yang pertama adalah sujud syukur. Kenapa dilakukan sujud syukur? Karena dengan alasan satu mendapatkan nikmat, yang kedua terhindar dari musibah. Lalu dasar hukumnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yang artinya sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau bersuka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hikmahnya adalah terhindar dari sifat sombong, 2 memperoleh kepuasan anugerah, 3 merasa dekat Allah, yang keempat memperoleh tambahan nikmat dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tata cara untuk melakukan sujud syukur, itu yang pertama adalah berniat untuk melakukan sujud syukur, yang kedua takbir, kemudian yang ketiga membaca sujud dan membaca zikir, yang keempat adalah duduk daripada sujud, yang kelima memberi salam. Ini adalah tata cara melakukan sujud syukur. Adapun niat sujud syukur, nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala, saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah ta'ala. Bacaan yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berikutnya adalah sujud sahwi. Hukum sujud sahwi, mengenai hukumnya para ulama sepakat bahwa hukumnya masyru' atau disyariatkan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, hukumnya adalah wajib dan orang yang meninggalkannya berdosa, akan tetapi tidak membatalkan sholat. Menurut jumhur ulama, maka hukumnya sujud sahwi adalah sunnah. Lalu kapan waktunya untuk pelaksanaan sujud sahwi? Waktunya dilakukan sujud sahwi, di sana ada perbedaan di antara para ulama tentang keutamaannya, apakah sebelum atau sesudah salam. Namun pada hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya melakukan sujud sahwi baik sebelum atau sesudah salam. Tata caranya sujud sahwi menurut Imam Nawawi berkata, sujud sahwi adalah dua sujud dengan duduk di antara keduanya dan disunahkan duduk iftirosh. Dan setelah sujud kedua yaitu duduk tawarruk sampai salam. Adapun bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Kajian berikutnya mengenai tentang sujud tilawah. Tahukah kamu apa itu sujud tilawah? Sujud yang dikerjakan karena membaca atau mendengarkan orang lain membaca surat ayat sajdah. Adapun cara melakukan sujud tilawah itu ada dua. Yang pertama, kalau orang yang mendengarkan ayat sajdah atau membaca ayat sajdah sedang dalam keadaan sholat, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara mengucapkan kalimat takbir, lalu kemudian turun untuk sujud. Setelah itu berdiri lagi secara sempurna untuk melanjutkan sholatnya. Kemudian cara yang kedua, bagi orang yang di luar sholat, jika dia membaca atau mendengar bacaan ayat sajdah, yang dilakukan adalah berdiri menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian takbiratul ihram, langsung sujud, kemudian duduk mengucapkan salam. Adapun bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya dari 3 macam sujud tadi, intinya adalah yang namanya sujud, baik sujud tilawah maupun sujud sahwi maupun sujud syukur, intinya tata caranya dan syarat rukunnya seperti orang melakukan sholat. Artinya apa? Harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian pula yaitu mengarah ke kiblat. Jadi ketika orang melakukan sujud tilawah maupun sujud syukur kok tidak mengarah ke kiblat, nah itu berarti orang itu tidak memahami kontekstual daripada sujud-sujud tersebut. Jadi masih sama kaitannya dengan masalah syarat rukunnya seperti orang sholat, suci dari hadas besar dan kecil, kemudian menghadap ke arah kiblat, pula diawali dengan takbiratul ihram. Kalau kita lihat banyak orang-orang di luar sana, itu ya mereka ya tingkah sujud tapi tidak menyesuaikan dengan aturan yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya seperti itu aja, dan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat
melanjutkan materi selanjutnya. Dan untuk sebagai bahan PR kalian semua, yaitu carilah penyebab di antara ketiga sujud tersebut. Penyebab sujud tilawah itu apa? Penyebab sujud syukur itu apa? Sujud sahwi itu apa? Nah, itu kalian kerjakan di rumah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf ya. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.